daurah Ramadan, hari yang pertama membaca kitab Tazkiyatun Nufusi wa Tarbiyatuha kama yuqarriruhu ulama ussalaf. Membahas Tazkiyatun Nufus, membersihkan jiwa dan menumbuhkan jiwa itu, sebagaimana hal itu disahkan oleh para ulama salaf. Kita memasuki pertemuan kita kali ini, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Amma ba'du, yang pertama ini saya baca tapi saya tanya, ini dibaca 5 apa dibaca lama, apa dibaca lama, apa dibaca lainnya? Ada yang berikan jawaban, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Yuk, siapa yang berikan jawaban? Siapa yang jawab ini? Megang handphone, megang mikrofon. Terus dijawab itu dibaca apa? Yuk. Baca apa, Ikhwan? Dibaca lama. Kalau dibaca lama, saya tanya, berarti itu ada fiil syaratnya dan fiil jawabnya. Karena lama kan syartiyah, berarti ada fiil syarat dan fiil jawab. Mana fiil syaratnya, Ikhwan? Fiil syaratnya lama, lama kana, ya kan? Kana fi'lu syarti. Mana jawabnya berarti? Mana jawab syaratnya, Ikhwan? Jawabnya kana yang ini. Di lamma kana. Ya. Di lamma kana gitu. Lamma syartiyah, kana fi'lu syarti, kana alaman fi'lu jawab. Itu mesti antum kaitkan ya. Itu kalau antum kaitkan, itu nanti namanya kamu mempertemukan anak dengan kedua orang tuanya. Itu membahagiakan sekali kan gitu. Ya, lamma kana minal muhimmati allati bu'isa biha nabiyyu hadhil ummati Muhammadun sallallahu alaihi wasallama tazkiyatun nafsi ya. Tazkiyatun nafsi, tazkiyah itu apa sebagai tazkiyatu marfu sebagai isim kana. Berarti terjemahannya tatkala tazkiyatun nafsi, membersihkan jiwa, adalah termasuk perkara-perkara pokok, perkara-perkara penting, termasuk misi yang dengannya Nabi umat ini, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diutus, sebagaimana itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan hal itu ketika mumtannan bi ba'sihi, ketika menyebut-nyebut anugerahnya kepada bangsa manusia dengan mengutus beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an surat apa, Ikhwan? Surat Al-Jumu'ah ayat 2. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin.
Dialah Allah yang telah mengutus pada umat yang ummi ini seorang rasul dari kalangan mereka. Rasul yang yatlu. Di yatlu jumlah fi'liyah sebagai naat. Rasul yang membacakan kepada mereka tanda-tanda kebesarannya. Ini jamaah. Membacakan ayat-ayatnya. Jadi ini pertama kali memang tugas semua kita, tugas semua hamba itu harus mengerti dan mengimani tanda-tanda kebesaran Allah. Harus mengimani ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan sampai menyimpangkan ayat. Jangan sampai menyimpangkan alamat dan tanda kebesarannya Allah. Apalagi nanti yang kita bahas tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa, itu pasti yang pertama al-ikhlas, memurnikan ibadah dengan semua macamnya hanya untuk Allah. Itu tentu sangat susah atau bahkan mustahil bila manusia tidak mengimani dan tidak baik betul di dalam memahami dan mengimani tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana memang tugasnya Rasul di sini pertama kali apa jamaah? Allah utus membacakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu menerang ke kita, mengingatkan semua kita, ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Di kita mesti dengan baik bisa mengkaji, memahami, mengimani ayat-ayat Allah, menjadikannya sebagai tanda kebesaran Allah, sebagai alamat keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mesti harus kita wujudkan di Rasul yang membacakan kepada para manusia ayat-ayatnya. Dan juga yuzakihim, mentazkiyah mereka, mensucikan mereka, membersihkan jiwa mereka. Membersihkan jiwa mereka dari kufur, membersihkan jiwa mereka dari syirik. Kufur, syirik adalah kotoran jiwa yang mengerak. Kotoran jiwa yang tidak ada solusi lain untuk dibersihkan kecuali pelakunya sebelum meninggal dunia wajib bertaubat. Berbeda dengan dosa besar yang lain selain kufur dan syirik, maka itu bisa diampuni oleh Allah bila hamba itu dikehendaki sekalipun dibawa mati tanpa taubat. Tapi kalau syirik, kalau kufur, itu adalah tidak akan diampuni oleh Allah jika sampai dibawa mati. Jika saya sebelum meninggal dunia dia belum bertaubat, atau bahkan naudzubillah meninggal dunia di atas kufur dan syirik, ya. Makanya yuzakihim, mensucikan mereka, terutama dari kufur, dari syirik. Sebagaimana nanti yang pertama adalah membahas tazkiyatun nufus adalah al-ikhlasu lillahi subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk nanti membahas ikhlas harus tahu itu memang sebagai tazkiyatun nufus, tapi itu diwujudkan dengan apa jemaah? Memahami tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Disucikan, kemudian ditarbiyah, ditumbuhkan. Apa tumbuhnya jiwa kita? Tumbuhnya jiwa kita sebagai tugasnya Rasul, yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan As-Sunnah, mengajarkan akhlak demi akhlak, ibadah demi ibadah, itu untuk tarbiyah, menumbuhkan jiwa. Maka di buku apa namanya? Tazkiyatun nufusi wa tarbiyatuha. Memang tugasnya Rasul apa jemaah? Yuzakihim wa yu'allimuhum. Yuzaki tazkiyatun nufus, yu'allim menumbuhkan
jiwa. Jadi tumbuhnya jiwa itu dengan pengajaran Alkitab dan Al-Hikmah. Tapi sucinya jiwa dengan apa jemaah? Dengan mengimani ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah. Kita harus bisa mengimani tanda-tanda kebesaran Allah, harus paham bila ada pihak-pihak yang mengubahnya, yang menyimpangkannya. Ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini baru visi, baru jawab, baru fiil syarat, ya kan? Tatkala ini apa ini tazkiyatun nafas adalah muhimmahnya Rasul, visinya Rasul, maka, ya kan? Karena ini jawabus syarti, maka, gitu kan? Jawabnya toh? Ya, maka wajib, maka alaman yarjullaha wal yaumul akhir, maka wajib atas orang yang dia berharap kepada Allah dari akhir, wajib apa ya? Al-ihtimamu bitazkiyati nafsih. Wajib atasnya punya ihtimam, punya kepedulian yang sangat untuk selalu mensucikan jiwanya, bitazkiyati nafsihi wa khassatih. Wa qad 'allaqallahu azza wa jalla falahal 'abdi bitazkiyati nafsihi. Yang kedua, beliau ingatkan satu ayat atau bahkan satu surat ikhwah tentang pentingnya tazkiyatun nafas. Pentingnya setiap jiwa punya ihtimam, punya kepedulian yang besar untuk mensucikan jiwanya. Jangan sampai dalam mengejar dunia ternyata berefek mengotori jiwa yang tidak bisa dia sucikan. Jangan sampai mengejar apapun yang dia kejar justru mengotori jiwanya. Ternyata dengan kufur, ternyata dengan syirik, ternyata dengan riya. Jangan sampai. Karena di sini terangkan selain tazkiyatun nufus merupakan muhimmatnya Rasul diutus, ya kan? Merupakan visinya Rasul diutus sebagaimana surah Al-Jum'ah ayat 2. Ya, yatlu alaihim ayatih wa yuzakim wa yu'allimuhumul kitab. Sekarang yang kedua, beliau berikan satu lagi surat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sungguh-sungguh menggantungkan keberuntungan hamba, menggantungkan kebahagiaan hamba tergantung pada tazkiyatun nafas. Tergantung pada hamba itu mensucikan jiwanya. Ini hukum Allah. Ya, itu hukum Allah dan manusia tidak bisa mengubah hukum Allah. Allah memutuskan gak makan lapar, ya kalau gak makan lapar. Ya kan gitu. Allah memutuskan kalau gak ngantuk, kalau gak tidur ngantuk, ya kalau gak tidur pasti ngantuk. Juga di sini Allah memutuskan bahwasanya keberuntungan hamba tergantung pada hamba itu mensucikan jiwanya. Bahkan Allah memberitahukan kepada kita para hambanya bahwa hukum Allah ini manusia jangan ragu, jangan bimbang. Allah menghilangkan kebimbangan mereka dengan cara menyampaikannya itu didahului 11 sumpah. Wa dzalika ba'da ahada asyara qasaman. Itu sesudah 11 sumpah. 11 sumpah. Dia Ta'ala bersumpah dan 11 sumpah itu mutawalian, berturut-turut terus. Sumpah yang seperti ini la yujadu fil Qur'ani bi akmalihi aksamun mutawaliyatun ala hadan nasfi. Tidak dijumpai di Al-Qur'an di tempat yang lain seperti ini 11 sumpah berturut-turut dengan susunan seperti ini. Sebagaimana dalam surat apa sama?
asyams. Di sini Allah bersumpah dengan 11 sumpah. 1 asyamsi, 2 duhaha, 3 al-qamari, 4 an-nahari, 5 al-laili, 6 as-samai, 7 ma banaha, 8 al-ardi, 9 ma tohaha, 10 nafas, 11 ma sawaha. Itu 11 sumpah. Isi sumpahnya apa? Menjelaskan apa itu 11 sumpah, mengabarkan apa? Mengabarkan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Ini menerangkan ke kita jamaah agar semua kebimbangan hilang, semua keraguan hilang, betul-betul mantap dan yakin bahwa keberuntungan hamba tergantung sejauh mana hamba itu mensucikan jiwanya dari kufur, dari syirik. Tentang sucinya jiwa dari kufur dan syirik, jamaah mungkin kita sebutkan sebentar dalilnya. Dalilnya ikhwati fillah berbahagia, rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat Fussilat. Ya kan, kemarin kan surat apa kemarin, surat Fussilat. Ini ya, ini. Betul. Ayat 6. Ya. Ini kan. Ini firman-Nya Allah Ta'ala. Di sini Allah berfirman di Fussilat akhir ayat 6. Wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Ini ayatnya. Ya. Apa artinya? Wa wailul lil musyrikin. Neraka wail. Kecelakaan besar bagi siapa? Al musyrikin. Siapa musyrikin? Alladzi, orang-orang yang mereka itu tidak menunaikan zakat. Zakatnya apa? Bukan zakatnya hanya zakatnya kambing atau zakatnya harta, zakatnya jiwa. Zakatnya jiwa, tidak menunaikan zakatnya jiwa, tidak menunaikan tazkiyatun nafas. Wa hum bil akhirati hum kafirun, dan mereka itu terhadap akhirat mereka kufur. Menunjukkan yang mengotori jiwa adalah dua. Apa itu? Syirik. Yang kedua kufur. Ya kan? Kufur. Jadi siapa yang mendapatkan wail itu? Yang mendapatkan wail siapa? Orang-orang yang tidak tazkiyatun nafas. Siapa mereka? Orang yang musyrik. Siapa mereka? Orang yang kafir. Ya kan? Maka jelas bahwasanya yang dimasukkan pertama dan utama mensucikan jiwa adalah sucikan dari syirik dengan segala macamnya, besar maupun kecil, dan sucikan jiwa dari apa, ikhwah? Kufur. Itu yang betul-betul mengotori jiwa, yang membuat orang apa? Kena ancaman wail, neraka wail, nama neraka jahanam atau kecelakaan yang besar. Ya, ikhwati benar bahagia, rahimani wa rahimakumullah. Itu sungguh menunjukkan ke semua kita, ya, kita tancapkan betul-betul baik-baik diri ini. Apapun yang kita kejar, jangan sampai kita tidak mewujudkan apa ya, tidak mewujudkan tauhid dan iman. Iman dan tauhid wajib selalu diwujudkan, direalisasikan apapun keadaannya, karena itu adalah kesucian jiwa yang padanya ada
keberuntungan. Qad aflaha man zakka. Ya ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Juga perhatikanlah agungnya sumpah-sumpah ini kan, agung sekali sumpah-sumpah jamaah. Jadi makanya di sini kita harus mengetahui langit matahari, sinar matahari, ya kan, bulan, siang, malam, ya kan, langit, pembangunan langit, bumi dan seterusnya, ikhwah. Seperti misalkan langit, seperti misalkan matahari, ya kan itu. Ini adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Allah bersumpah dengannya, wasyamsi. Jadi as-syamsi adalah ayatun min ayatillah. Jangan sampai manusia menyembah matahari. La ta'budu lis-syamsi wala lil qamar. Jangan menyembah matahari, jangan menyembah bulan. Namun juga jangan sampai matahari tidak diberikan haknya. Apa haknya matahari? Dijadikan satu tanda di antara ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai matahari dikatakan ada dengan sendirinya, ada tanpa ada penciptanya. Naudzubillah min dzalika. Namanya menghapus alamat, namanya menyimpangkan ayat. Kalau mengatakan matahari ada dengan sendirinya, matahari tidak diciptakan oleh Allah yang Maha Pemurah, itu namanya menyimpangkan ayat. Itu menyimpangkan ayat. Dan itu jelas Allah bersumpah demi matahari karena matahari merupakan ayat tanda kebesaran dan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ikhwati benar bahagia, rahimani wa rahimakumullah. Maka setiap hari kita walaupun gak memandang Allah, kita ada matahari langsung ingat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menciptakan matahari dengan penuh manfaat. Maka kita yakin keberuntungan manusia tergantung mereka mensucikan jiwanya. Jangan menyembah matahari dan jangan mengkufuri pencipta matahari. Itu kan? Makanya kan jangan syirik, jangan menyembah matahari, jangan kufur, jangan mengingkari pencipta matahari. Jadikan matahari alamat tanda keesaan dan kebesaran penciptanya. Ya, qad aflaha man zakkaha. Itu jamaah gitu kan? Bisa dipahami ya? Ya, qad aflaha man zakkaha itu berarti apa? Mensucikan jiwa dari musyrik dan kufur. Apa musyrik? Kagum sama matahari lalu menyembah matahari. Ya kan? Apa kufur? Tidak menyembah matahari tapi mengingkari pencipta matahari. Ingkar nikmat, itu adalah ciptaan Allah, nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga enggak pernah peduli dengan ibadah menyembah Allah karena mengkufuri pencipta matahari. Walaupun tiap hari menggunakan, terus enggak menggunakan matahari. Itu ya ikhwan berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Ini mukadimah penting ya, karena nanti ketika kita bahas poin pertama, kuncinya ini, memahami dan mengimani tanda-tanda kebesaran Allah tadi sebagaimana surat Al-Jum'ah ayat 2. Rasul yang pertama apa tadi? Visinya yatlu ayatillah. Yang kedua yuzakki. Yang ketiga yu'allim. Itu kan? Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya wa tazkiyatu maknaha at-tatahhur. At-tazkiyah mensucikan jiwa. Kata tazkiyah artinya adalah tatahhur, mensucikan jiwa. Wa minha summiyat
Shadaqatul mali bizzakati. Dan karenanya pula sedekah zakat mal dinamakan zakat. Dinamakan zakat, ya kan? Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa apa ayatnya kemarin? Nah, berarti gini aja, dibuka aja lagi dalilnya ya kan. Coba buka. Surat apa? Coba cari kamu yang cepet. Surat apa? At-Taubah. Dan jangan tunggu. At-Taubah, terus ayat 103. At-Taubah 100. Ini berapa ini tadi? Betul toh? Ini kok 3? Ini berapa ini? Kok salah keluarnya? 103 keluarnya kok 3? 103. Ini berapa? Gini ya. Gini sebentar. Bentar, dipancing dulu barangkali. Kok ninggoki rapas sih? Lah ya, tadi kan ayatnya kan nggak keluar toh, dipancing coba gini dulu gitu. Satu lagi berarti. Betul, udah. Mana bunyinya? Ini ya. Oh ya ini 103 ya ini. Nih. Khudh min anwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ya kan gitu. Artinya apa? Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Ini namanya apa? Dia Ta'ala menamakan sedekah harta dengan zakat. Tuzakkihim biha. Ya kan itu. Ya ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Artinya itu tatahur ya, mensucikan. Li'anna biha apa jamaah? Li'anna biha ya, karena dengan zakat itu mensucikan harta bi ikhraji haqqillahi fi, dengan cara mengeluarkan hak Allah di dalam harta yang kita miliki. Nah, itu. Ini demikian ya, itu selesai. Rampung berarti itu mukadimahnya dan juga itu intinya. Itu udah dipahami, mungkin udah rampung kesimpulannya gitu ya. Selanjutnya mengapa kita membaca buku ini? Sekarang kita mengapa membaca buku ini? Dikatakan tadi pentingnya tazkiyatun nafas. Itu di buku banyak sekali. Sekarang kenapa kita untuk membaca poin-poinnya untuk tazkiyatun nafas membaca buku ini? Ini keterangannya. Apa keterangannya? Begini keterangannya. Walamma ta'adzarul intifa'u bi kutubir raqaiq al-mukhtalifah allati sannafaha al-qudama li iddati umurin, karena banyak orang yang udzur, terhalang untuk bisa mengambil manfaat dari kitab-kitab masalah tazkiyatun nufus, masalah kelembutan hati yang memang sebetulnya cukup banyak yang telah dikarang oleh para ulama. Terhalang kenapa? Karena beberapa perkara.
Satu, anna aglabaha mujalladatun dukhmah. Rata-rata kutub raqaiq yang menerangkan Tazkiyatun Nufus itu adalah kitabnya berjilid dan tebal-tebal. Udah tebal dan berjilid. Akhirnya apa? Yas'ubu ala kulli muslimin al-khusul alaiha. Setiap muslim kesulitan untuk bisa sampai ke sana dengan tuntas. Kan gitu. Intinya itu, sehingga oleh karenanya beliau menulis buku ini. Oleh karenanya beliau buku ini lamma ta'adzara, ini jawabnya mana? Mana jamaah ikhwah? Jawabnya ta'adzara. Lamma ta'adzara jawabnya mana? Lamma ta'adzara intifa'u, lamma syartiyah. Ta'adzara fi'lu syarti. Jawabnya? Yang jawab ini pojok depan barat. Ya, betul. Itu jawabnya ya. Jawabnya itu. Amadna gitu. Jadi tatkala terhalang karena rata-rata apa? Tebal, ya kan? Amadna, mana tadi amadna? Ini ya. Amadna ila jam'i as-sakhil akhbari fi maudu'atir raqaiqi al-mukhtalifah. Dengan memuji Allah, maka kami bermaksud mengumpulkan berita-berita yang sahih dalam berbagai tema-tema tentang tazkiyatun nafas. Naklan an ulama'il ummah, sebagai nukilan mengambil dari para ulama alladzina bara'u fi hadzal ilmi, yang memang mereka adalah ahli dalam masalah ini. Seperti kal imami Samsuddin Ibnul Qayyim, seperti Wabni Rajab Al-Hambali, seperti wal imami Abi Hamidin Al-Ghazali. Kami menukilnya rajinallaha. Rajinallaha apa rajinallahi? Ini yang jawab pojok timur ini. Allah apa Allah apa Allahu ini bacanya. Di saya yang baca, saya sering tanya. Gentinya kamu yang baca ya. Jadi biar orang yang baca Ustaz rasa sinau ngono kan. Nah, saya yang baca aku sering tanya. Gen adil. Allah kenapa? Hah? Maf'ul bi. Bukan mudhaf ilaih. Kenapa? Kalau mudhaf ilaih enggak boleh. Kan juga bisa atau mudhaf ilaih gitu. Kan sering juga beridhofah ke maf'ul bih itu. Sini boleh enggak mudhaf ilaih di sini? Oh, nah gitu loh jawabannya yang betul ya. Barakallahu fiik, betul. Sini enggak bisa mudhafun ilaih karena subutun nun. Maka rajina Allah. Ini ya, ini cara lain lah gitu kan. Cara lain kita mengajar begini. Jadi antum enggak membaca tapi saya tanya terus gitu. Sok aja wedi ra teko. Nek ra teko berarti iki nggo. Ora ikhlas. Jadi lek ora teko terus piye? Berarti ora ikhlas. Ini uji keikhlasan dulu. Ya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Beliau sengaja menulis ini, mengambil yang sahih-sahih, rajinallaha, dalam keadaan nihal kan, dalam keadaan berharap kepada Allah ayyan fa'a bihadzal kitabi, semoga Allah memberikan manfaat dengan kitab ini kepada nakilahu, yang menukil. Siapa?
penulisnya. Ya kan? Wa nasirahu yang menyebarkannya, wa qari'ahu yang membacanya. Semua kita yang sekarang ini membaca. Yauma la yanfa'u mal wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Semoga di hari itu, ini yauma maf'ulun fi. Di hari yang tidak ada harta dan anak yang bermanfaat kecuali orang yang datang kepada Allah, menghadap kepadanya, meninggal dunia dalam keadaan hatinya selamat dari kufur dan syirik, membawa tazkiyatun nafas. Ya. Walillahil hamdu wal minnah. Hanya milik Allah segala pujian dan anugerah. Wa huwa maulana, dan dialah Allah Tuhan kita. Wa ilail masyir, dan kepadanya semuanya akan kembali. Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Mulai yang pertama dari sekian amalan hati di dalam buku Tazkiyatun Nufus wa Tarbiyatuha kama yuqarriruhu ulama ussalaf. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama untuk Tazkiyatun nafas apa ikhwah? Al-ikhlas. Al-ikhlasu lillahi subhanahu wa ta'ala. Penulis hafidhahullahu subhanahu wa ta'ala berkata, al-ikhlasu huwa tajridu qasdit taqarrubi ilallahi azza wa jal an jami'i asyawaibi. Makna al-ikhlas adalah di dalam bermaksud taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, tajrid membersihkannya, memurnikannya dari seluruh macam-macam yang mengotorinya. Jadi kita hendaknya jamaah di dalam at-taqarrubu ilallah, di dalam kita melaksanakan apa yang Allah fardukan, dalam melaksanakan apa yang Allah sunnahkan, dengan maksud, dengan qasad taqarrub ilallah, kita harus ikhlas. Kita harus ikhlas, cukup bangga dan bermaksud menggapai ridhonya Allah, menggapai surganya Allah. Tajrid, kosongkan, bersihkan, murnikan dari semua kotoran, semua tujuan-tujuan yang lain, ya, dari selain mencari wajah Allah, mencari ridho Allah, mencari surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ikhlas, ikhwah. Ya, itu ikhlas, itu yang kita harus wujudkan. Itulah nanti kita namanya membersihkan jiwa, namanya tazkiyatun nufus, namanya tarbiyatuha. Wakila, dan dikatakan juga al-ikhlasu huwa ifradullahi azza wa jal bil qasdi fit ta'at. Di dalam taat, di dalam mentaati Allah, dalam kita sholat, dalam kita puasa dan yang semisalnya, kita hendaknya mengesahkan Allah dalam maksudnya. Jadi maksud kita dalam sholat, dalam taat dan yang semisalnya semata-mata hanya bermaksud Allah, ifradullah, tidak menduakannya, tidak sambil mencari pujian kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah gitu. Wakila huwa nisyanu ru'yatil khalqi bidawami an-nadhari ilal khaliqi. Dikatakan juga apa itu ikhlas?
Kita ikhlas jamaah yaitu apa? Kita dalam taat, dalam ibadah, dalam thalabul ilmi, kita kerjakan itu taqarrub, itu ibadah, kita itu lalai kalau ada banyak makhluk yang melihat. Karena fokus selalu dawam, selalu berkelanjutan memandang kepada dilihat oleh Al-Khaliq subhanahu wa ta'ala. Nah itu, jangan dibalik, tidak merasa dipandang oleh Allah, tapi linguk kepada makhluk terus ya. Tidak, bahkan itu ini lupa, nggak gagas gitu loh. Apa nih yang tidak gagas ya, nggak gagas, tidak gagas, ya ini itu kan dengan penglihatan makhluk hanya gagas, hanya mikir dilihat oleh Al-Khaliq subhanahu wa ta'ala. Ini ikhlas. Itu semua hendaknya kita pahami pengertiannya. Kemudian sekarang dijelaskan bahwa itu pengertian kita harus camkan dan kita harus mau mencatat dan bagaimana kita mewujudkannya. Harus begitu. Kenapa diwujudkan? Iya, seperti ini harus tujuan kita betul, bisa seperti ini. Bisa 1, 2, 3. Kenapa? Iya, karena al-ikhlasu syartun liqabulil amali sholihi al-muwafiqi li sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa qad amaronallahu azza wa jalla bih. Faqala ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Ya, jadi kita harus ikhlas. Bisa tajridu qasdi taqarrubi ilallahi azza wa jalla an jami'is sawaid. Kita harus bisa ifradullahi azza wa jalla bil qasdi fit ta'at. Kita harus bisa nisyanu ru'yatil khalqi bidawamin nadori ilal khaliqi. Kenapa? Karena yang seperti itu adalah syarat diterimanya amal yang sudah sesuai dengan sunnah Rasul. Ya. Jadi amal yang kita kerjakan yang sudah sesuai dengan sunnah Rasul SAW itu syaratnya harus itu tadi. Apa harus ikhlas dengan pengertian-pengertian di atas. Dan kita semua diperintah oleh Allah untuk itu. Itu perintah Allah. Perintah Allah yuwis. Ya kan? Kita harus sami'na wa atokna. Kan gitu. Jadi harus begitu ngomong sama abi umi aja. Iki mas. Ami mau abi ngene. Abi ngono kuwi, yo sing ngono wae. Buku perintahe abi. Iya. Ya kan gitu kan itu. Itu baru orang tua yang sekedar sebab kita dilahirkan, enggak menciptakan kita yang itu udah abi ngono yo sing ngono. Ngikutin abi aja aku udah bilang gitu kan itu udah demikian. Nah, gitu. Ini udah yang memerintahkan Allah. Mana perintahnya? Ini perintahnya. Bahkan perintah mantap dengan apa? Dengan nafyu dan isbat. Nafyu dan isbat. Perintah yang Allah perintahkan ke semua makhluk tidak lain, tidak bukan apa jemaah? Mukhlisina lahud din. Apa itu? Memurnikan ad-din, ya kan? Memurnikan ad-din. Apa ad-din? Apa itu ad-din? At-taqarrub. Al-qasdu bil fit ta'ah. Ya kan? Itu ad-din. Di at-taqarrubu ilallah kita mesti mukhlisina lahud din, ya kan? Al-qasdu fit ta'at mesti apa? Mukhlisina lahud din. Apa adin? At-taqarrubu ilallah. Apa adin? Al-qasdu fit ta'ah, ya kan itu. Adin ini kenapa nasab ini? Pojok sana. Ya. Dari ya sahih mukhlisin lahudin gitu.
Enak tahu takoki? Enak ya, gampang ya, alhamdulillah. Selanjutnya ikhwati fillah berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Masih membahas dorongan, alasan bahwa kita bagaimanapun pokoknya harus mewujudkan al-ikhlasu lillah. Linukilkan dari an Abi Umamah radhiyallahu anhu qol jaa rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqal ara'aita rajulan ghaza yaltamisul ajra wa dzikra malahu ya malahu. Kenapa lamnya fathah? Malahu kenapa lamnya fathah? Yang jawab antum ahi. Nih kopiah hitam. Kenapa lamnya fathah? Malahu. Hah? Ada? Ya, karena itu adalah huruf jar bersambung dengan domir ha. Oh iya, ini tuh. Ya iyalah domir jar ya huruf jar ketemu domir ha ya lamnya fathah lah, ya kan? Lahu, lahuma, lahum, loh kan gitu ya kan? Itu sorobnya kan? Lahu, lahuma, lahum, laha, lahuma, lahunna. Itu yang penting itu tahu tuh huruf jar itu, ya kan? Itu lamnya huruf jar. Jangan jawab kenapa fathah nasab. Nah, itu nggak paham berarti. Jangan bilang nasab, keliru. Itu lahu karena lamnya harfu jarin itu ya, harfu jarin. Itu lamnya harfu jarin ya, wah. Berarti ma-nya apa itu? Antum mahi ganti kopiah putih ini. Ma apa berarti itu? Ma istifham, ya kan? Ma istifham, ma lahu, ya kan? Ma lahu kan gitu. Itu ma istifham, ma lahu gitu. Ya, sini ma-nya ma istifham, tidak bisa ma mausul. Kalau ma mausul nanti ma-nya mubtada, lahunya silah mausul, khobarnya enggak ada. Ya kan? Enggak jadi kan gitu. Tapi kalau ma-nya istifham, ma lahu langsung ini jumlah ismiyah mubtada dan khobar. Ya kan? Udah jumlatun mufidah. Itu bedanya. Kenapa ini kok ma istifham bukan ma mausul? Ya memang gampang kok meritik. Gampang ya. Lah ini kan kamu tuh pandai belum memahami ini, itu kamu diuji di sini, paham enggak? Ya. Mau ditanyakan kan? Oh, tahu kan gitu ya. Ya, artinya diriwayatkan dari Abu Umamah, semoga Allah meridhoinya, beliau menuturkan, telah datang seseorang kepada Rasulullah SAW, beliau bertanya. Ini pertanyaan sangat bagus sekali. Pertanyaan bagus sekali, pertanyaan yang kita pun alhamdulillah sudah ada siapa itu? Sudah ada siapa ikhwah? Ada seorang sahabat yang mewakili kita, ya kan? Alhamdulillah. Mewakili tanya, sehingga langsung dijawab oleh Rasul, kita ikut mendengarkan dan membaca jawabannya, sehingga bisa mantep ya kan itu kan. Oh ya bener, ini yang alhamdulillah pada sahabat yang tanya itu kan gitu. Pertanyaannya begini, ya Rasulullah, apa pendapat Anda tentang seseorang yang dia itu beramal soleh dengan amal yang sangat mulia, yang sangat agung? Apa amalnya? Ghaza, ya kan? Bukan hanya sholat atau sedekah.
Apa yang didoakan ini? Uzza. Ya kan? Uzza. Ya, akhwati fillah. Ghaza, dia perang fisabilillah dengan hartanya dan jiwanya. Hanya saja dia berperangnya dalam keadaan mencari opah dan mencari tenar. Mencari citra, wadzikra, mencari citra, ya kan? Mencari dikenang. Agar dikenang, agar citranya bagus di sini dan sana. Malahu, apakah yang dia peroleh? Apakah balasan bagi dia? Gitu kan gitu. Malahu gitu soalnya kan demikian. Malahu demikian. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab apa jemaah? La syai'a lahu. Dia enggak punya balasan apa-apa. Fa'adaha salasa marrat, maka si rajul yang bertanya itu kan Nabi mengulangi 3 kali. Nabi pun menjawab sama, la syai'a lahu 3 kali. La syai'a lahu. Gitu. La syai'a lahu. Ini jamaah. Ya, la syai'a lahu, nah gitu. Ini memang ya betul-betul kita harus mengerti indahnya surga. Indahnya surga. Kita harus yakin kebahagiaan yang sempurna di surga sana. Kita harus yakin mulianya menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga betul-betul kita itu cukuplah kita ini dengan balasan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum menjelaskan dia gak punya apa-apa. Summa qal, lalu beliau menjelaskan, innallaha azza wa jal la yaqbalu minal amali ila ma kana lahu khalisan wa batagha bihi wajhahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah azza wa jal tidaklah menerima dari amal ini termasuk perang fisabilillah kecuali yang ikhlas, yang murni hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, betul-betul dengan amal itu, bihi dengan amal itu dia mencari wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis rawahu Abu Dawud wa Nasa'i bi isnadin jayyid. Beliau tambahkan lagi jamaah pentingnya hal ini agar kita terpacu betul, kita tancapkan ini ikhlas di dalam pandangan kita. Betul-betul kita memandang dengan nampak bahwa amal kita harus ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fi hajjatil wada, beliau menuturkan dari Nabi bahwasanya beliau salam di haji wada bersabda. Di haji wada beliau bersabda. Apa sabda beliau? Sabda beliau, nadarallahum ra'an sami'a maqalati fawa'aha. Ini fa apa ini ikhwah? Ini fa apa? Untuk lagi kopiah hijau. Fa apa? Kopiah hijau. Kalau lepas kopiahnya dilihat siapa yang warnanya hijau. Saya lupa kopiah hijau. Aku ngegopiah apa ya? Kopiah hijau. Jawab. Sebelah kirinya itu fa apa? Jawab syarat. Terus lagi lanjut. Sampainya lagi fa apa itu?
Lanjut lagi terus. Fa apa hi? Sebab. Yuk siapa yang jawab ya silahkan. Yang lain. Fa'atof. Ya betul. Fa'atof itu. Enggak perlu jawab ya, enggak ada syaratnya. Kenapa harus jawab? Ini kan jumlah fi'liyah, ya kan, jumlatun fi'liyah, enggak ada syaratnya. Jadi enggak perlu jawab. Sini fa-nya fa'atof. Ya, gitu. Itu fa'atof. Ya nanti kalau sering ketemu kok lah kulino. Wis rapate apa, rata ketemu lali. Saya udah rapate apal, ora tau ketemu ya toh. Ya biar lali kan gitu. Uangnya lali apa meneh kaya ngene ya toh kan gitu. Makanya kan harus kecil ketemu dan diingatkan itu kan. Soalnya nanti apal itu. Mas apa terus piye? Terus kangen. Kangen ora lali insyaallah goleki soalnya ya toh gitu. Ya kan wis sering ketemu terus tresno toh. Ora ketemu kangen toh goleki toh. Nah, ngono udah kira lali insyaallah kan gitu. Jangan ragu-ragu. Aku nek ketemu bahasa Arab malah kenek kae iki krana kulino akhirnya benci. Iku nek ketemu wong elek. Nek ketemu wong elek bener krana sering ketemu akhirnya benci. Saya pas rumur ketemu kayak aku ora paham nek dhek elek ya kan gitu. Bareng sering ketemu bae elek, benci. Nah, itu betul juga. Nek kalau bahasa Arab enggak mungkin bahasa Arab itu jelek, nggak mungkin jelek, pasti bagus, sering jumpa pasti cinta, karena kan dia kan selalu bagus, gitu Pak? Gimana? Nah, okay. Ya ikhwati fillah, di Haji Wada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, nadarallahu mru'an sami'a maqalati fawa'aha farubba hamili fiqhin laisa bifaqihin salasun la yaghillu alaihinna qalbu mri'in mu'minin ikhlasul amali lillah wal munasahatu li a'immatil muslimin waluzumu jamaatihim. Nih, salasun, 3 perkara. 3 perkara tidak ada seorang hati yang mukmin yang dia itu ghil. Nomor 1 mana? Ghil. Apa ghil ya, Pak? Ghil bi kasril ghain. Ghil ya kan? Tasdidil lam. Min aghalla idza khana ya. Apa ghil itu? Khikat wa adawah, ya kan? Apa? Dengki dan memusuhi. Nah, itu. Jadi di sini di Haji Wada Nabi bersabda, ada 3 perkara. Yang 3 perkara itu tidak ada seorang mukmin pun yang dia apa tadi memusuhi atau dengki. Dijamin aman. 3 dijamin aman. Enggak akan ada yang dengki, enggak ada yang memusuhi. Asalkan itu adalah asalkan qalbu mri'in mukmin, asalkan hati orang yang mukmin. Kalau ada yang memusuhi berarti imannya tanda tanya, ya kan? Kalau memusuhi 3 ini, imannya tanda tanya. Kalau dia mukmin, nggak akan memusuhi 3 perkara ini. Nah, itu. Apa 3 itu jemaah? Ikhlasul amali lillah. Memurnikan seluruh amal soleh hanya untuk Allah. Itu nggak ada memusuhi. Itu akhir. Nek kowe beramal terus talubuk iku kowe dhewe akeh memusuhi kowe. Protes, ya toh? Wah,
kayak beres kan itu nggak beres itu. Jadi kalau kamu amalmu semua lillahi subhanahu wa ta'ala, nggak ada yang gil, nggak ada yang gil ya kan, nggak ada yang gil gitu, nggak ada yang gil. Hati yang mukmin ya, nggak ada yang gil yang mukmin itu, nggak ada yang dengki, nggak ada yang memusuhi. Juga yang kedua bahwa menasehati, menyampaikan nasihat dengan bijaksana, baik dan benar kepada pemimpin kaum muslimin. Ya kan? Itu Masya Allah bagus sekali. Jadi itu. Kamu udah belum nasihati orang tua? Jangan ada adik-adik tapi loh. Kalau nasihati orang tua jangan ada adik-adik. Kalau ada adik-adik, ada kakak, ya kan? Kau nasihati orang tua nanti kacau. Kacaunya apa? Nanti pas bapakmu nyuruh adikmu, bapak juga salah. Kemarin kakak kan nasihati bapak kan, nah, gitu. Repot nanti gitu. Hanya 4 mata kan gitu kan, empat mata kalau nasihati orang tua kan gitu. Jangan di hadapan adik-adik. Sama juga kita menasihati pemimpin, jangan di hadapan rakyat, ya kan? Kita harus dengan cara yang benar, ya kan? Al-munashahah li a'immatil muslimin. Yang ketiga jamaah, melazimi jamaah. Melazimi jamaah kaum muslimin. Kita selalu bersama-sama dengan umat tauhid, umat muslim. Nah, 3 perkara ini silahkan dihafal. Allah menjernihkan seseorang, dicemerlangkan seseorang itu seseorang yang bagaimana ya? Seseorang yang dia itu mendengarkan ucapanku ini, 3 perkara ini dia dengarkan, fawa'aha, lalu dia menghafalnya dan menyampaikan sebagaimana dia mendengarkannya dariku. Walaupun pada mulanya ketika dia menyampaikan dia belum paham. Ya, gitu. Tapi sing penting tak apal kesik iki sabdane Rasul. Itu Masya Allah bisa langsung hafal dulu begitu. Nanti menuju paham ke belakang ya. Rawahu Al-Bazzar bi isnadin hasanin wa Ibnu Hibban fi sahih. Ya, tafsirnya ikhwah, syarahnya wal makna, dan makna dari hadis di atas, anna hadhihi salasah tastaslihu biha al-qulubu. Maknanya 3 perkara di atas, ikhlasul amali lillah, al-munashahatu li a'immatil muslimin, luzumul jamaah, ini adalah yang menyebabkan baiknya hati. Itu yang menyebabkan baiknya hati. Karenanya hati menjadi baik. Tastaslihu biha al-qulubu, karenanya dengan sebab 3 perkara itu hati menjadi baik. Faman tahallaqa biha tahura qalbuhu minal khiyanati wad-daghali wasyarri. Ya. Maka barang siapa yang tahallaqa biha, berakhlak dengan 3 akhlak itu, niscaya hatinya bersih. Tidak ada kotoran al-khiyanah. Enggak ada kotoran ad-daghal. Apa ad-daghal yang warna bertiga itu? Ad-daghal dengan tahrik, bit tahriki. Apa artinya? Tahrik itu? Mana tahrik? Dengan menggerakkan. Apa artinya menggerakkan? Dengan menfathah ghain, gitu maksudnya. Apa tahrik? Menfathah ghain. Kalau lamnya ya fathah, ya harokat lah. Enggak mungkin lamnya enggak harokat. Ya kan? Dalnya harokat lah, enggak mungkin dal enggak harokat. Wong dal haraf pertama, lam haraf terakhir. Nah, ini yang ada 2 kemungkinan. Ya kan? Maka ini yang diterangkan. Maka at-tahrik menerangkan ghain.
bahwa ghain dengan harokat. Dibaca berarti apa? Daghol. Bukan dahlu, tapi daghol. Gitu kan? Nah itu. Apa daghol? Al-fasad. Ya, al-fasadu. Maka hatinya akan bersih dari khianat, dari al-fasad, dan dari asyar. Apa itu fasad? Kerusakan. Apa kerusakan? Ya, salah menasihati pemimpin. Apa itu khianat? Apa itu khianat? Mengkhianati amal. Mengkhianati amal. Ketoke maca Al-Qur'an, bae orang golek surga. Itu namanya apa? Khianat. Jadi kalau kita itu ngaji seperti ini, enggak ikhlas namanya khianat namanya. Jadi ngaji nyelametke jiwamu, bakno golek apa tadi? Zikir, golek zikir, golek citra. Kan gitu namanya itu khianat namanya, itu namanya khianat, ya kan? Namanya khianat. Mengkhianati diri sendiri. Sungguh buruk, masa teganya loh. Dirinya sendiri dikhianati gitu loh, kan gitu. Apa ada? Yo ada. Siapa? Orang yang enggak ikhlas. Orang yang dalam beramal tidak ikhlas, namanya apa jemaah? Mengkhianati dirinya sendiri namanya itu. Itu sungguh buruk, masa teganya sama diri sendiri dia berbuat khianat. Ya kan gitu. Berbuat khianat. Makanya kalau dia ikhlasul amalillah, dia namanya enggak khianat. Kenapa? Karena betul-betul amanah amal dia untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya dia enggak khianat. Namanya dia namanya amanah ya toh. Makanya amanah dengan cara apa sama? Ikhlasul amali lillah. Ya kan? Ikhlasul amalillah. Kita bisa enggak berbuat kerusakan. Bila apa? Bila kita ini al-munasohah li a'immatil muslimin. Itu kalau kita itu tidak melakukannya namanya berbuat kerusakan juga. Maka kita harus pandai berdoa, yang mendoakan pemimpin kita. Allahumma aslih wulata umurina. Ya Allah, perbaikilah para pemimpin negara kami. Allahumma ayyidil haqqa biwulati umurina. Ya Allah, kokohkanlah al-haq dengan bantuan wulati umurina. Allahumma ayyid wulata umurina bil haqqi. Ya Allah, kokohkanlah wulatal umur dengan tegaknya al-haq, tegaknya kebenaran. Itu kan? Itu ya. Allahumma aslih wulata umurina wa ayyid al-haqqa bi wulati umurina wa ayyid wulata umurina bil haqqi. Itu dia doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah untuk baiknya kita dan baiknya pemerintahan kita. Ya kan gitu. Ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, juga kita dengannya kan bersih hati dari syar. Apa syar itu? Kalau sampai sejengkal saja orang itu keluar dari jamaah kaum muslimin. Jangan sejengkal keluar dari jamaah kaum muslimin. Bila orang sejengkal saja dia keluar akan jatuh di dalam syar, ya, dalam kejelekan, dalam keburukan. Ya ikhwan fillah, ini makanya kita hafalkan, ya, dengarkan dan hafalkan. Disalahkan faham. Ikhlasul amali lillah, al-munasohatu li a'immatil muslimin, waluzumul jamaati. Ya, lanjutnya ikhwah. Wala yatakhallasul abdu minasyaitani illa bil ikhlasi. Ini alasan yang berikutnya. Ya. Alasan yang berikutnya jamaah. Jadi kita ini tidak boleh merasa aman dari serangan setan. Setan selalu menyerang hamba, selalu menyerang manusia.
Selalu manusia diajak bagaimana menjadi pembantu-pembantu setan. Nah, itu kunci agar hamba yatakhallas bisa selamat dari terperdaya oleh setan itu dengan sebab hamba itu ikhlas. Nah, itu ikhlas sama ikhlas. Makanya ini yang kita harus mendorong kita. Oh iya ya. Memang seperti ini tadi walaupun kayaknya berat, tapi ini memang sesuatu yang harus. Ya kan? Maka jadikanlah 3 perkara ini kebutuhan kita. Saya butuh 3 perkara ini supaya amalku diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, supaya aku bisa selamat dari terperdaya oleh setan. Jadikan itu kebutuhan kita. Bila kita membutuhkannya, niscaya Allah akan menolong kita. Tapi syaratnya apa? Kita merasa butuh, ya. Kita merasa butuh, saya butuh, gitu. Jadikan kita butuh itu. Ya. Butuh al-ikhlas dengan makna apa tadi? Yang pertama, tajridu qasdi at-taqarrubi ilallahi subhanahu wa ta'ala an jami'i asyawaibi. Yang kedua apa tadi? Ifradullahi azza wa jalla fi qasdi fit ta'at, ya kan? Yang ketiga apa tadi jamaah? Ya, nisyanu ru'yatil khalqi bidawami an-nadhari ila al-khaliqi, ya gitu. Tuh kita harus butuh itu kan gitu. Kita butuh, semoga dan kita merasa butuh akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan kita butuh itu kan gitu. Kalau kita merasa butuh akan dibantu dan dikuatkan olehnya Subhanahu wa taala. Ya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hamba itu tidak akan lepas dari terperdaya setan kecuali bil ikhlas. Sebagaimana firman-Nya Allah Azza wa Jal, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Jadi semua digoda oleh setan kecuali siapa jemaah? Hamba-hambamu ya Allah yang ikhlas. Yang akan selamat dari terperdaya oleh setan. Waruwiya anna ahada salihin kana yaqulu li nafsih. Dan diriwayatkan ada seseorang yang soleh, dia dahulu berkata kepada dirinya sendiri. Apa katanya? Ya nafsi. Oh ya nafsu. Ya nafsu boleh. Ya nafsu boleh, ya kan? Sebagai apa? Munada, nakirah, maksudah. Ingat tuh? Ya nafsu ya kan, munada, nakirah, maksudah. Kalau nafsi munada, mudhof. Ya mutakalimnya dibuang, ya toh? Nah, ini bisa nafsi tapi dayaknya dibuang atau ya nafsu nakirah, maksudah. Dia ngomong kepada jiwanya. Apa yang dia kata ke jiwanya? Menasihati jiwanya. Apa nasihat ke dia? Akhlisi tatakhallasi. Akhlisi tatakhallasi. Ya. Ya, tatakhallasi ya apa itu? Tatakhallasi ya apa? Ini tengah kopiah hitam. Ya apa? Tengah kopiah hitam nih. Ya antum yang jawab ya. Tatakhallasi ya apa itu? Akhlisi tatakhallasi. Ya apa itu? Samping kirinya? Ya apa itu? Hah? Samping kanannya? Baju hijau? Ayo sus. Ya apa sus? Yuk siapa yang jawab ya bang? Ya apa itu? Ya mukhatabah. Ya mukhatabah.
Itu ya mukhatabah. Ya tadi. Kok bisa tadi? Karena domir anti. Domir anti ya kan? Tatakhallasina. Ya kan? Takhallaso ya takhallasu. Domir anti tatakhallasina. Ya toh? Mana nunnya? Nunnya mana? Tatakhallasina. Kenapa dibuang? Apa enggak iman? Kenapa dibuang nunnya? Itu harus tahu lah sebabnya kenapa dibuang. Yuk belakangnya. Kenapa dibuang nunnya? Jawabut tolak sahih. Jazm tatakhallasi fi'lun mudhari'un majzumun. Jazm ya kan? Kenapa jazm? Jawabut tolak akhlisi ini tolak, tatakhallasi jawabut tolak jazm ya kan? Jazm membuang nun karena af'alul khamsah ya. Ayo bilang ingat lagi itu loh biar gak lupa di murojaah ya kan, ingat-ingat ayo. Di murojaah seperti pesannya mudir kemarin gitu toh. Hari apa itu mudir bilang gitu? Hari Senin bilang gitu. Belajar yang semangat, tapi juga penting lagi apa katanya? Murojaah. Di sini aku dengar waktu bilang gitu kemarin. Ya, akhlisi tatakhallasi. Dia ngomong kepada dirinya, wahai jiwaku akhlisi. Ikhlaslah, ya kan? Ikhlaslah. Tatakhallasi niscaya kamu selamat dari tipu daya setan. Nah gitu. Akhlisi tatakhallasi. Kan gitu. Ikhlaslah kamu. Nah gitu. Dia bilang kepada diri sendiri, bilang ke jiwanya gitu. Dia bilang begitu. Wahai jiwaku ikhlaslah kau. Akhlisi tatakhallasi. Kan gitu. Makanya kita pun juga berdoa kan kepada Allah, Allahumma ati nafsi apa? Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Itu kita berdoa begitu ya Allah, ya ikhwah, ya kan? Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah berikan ikhlas kepada jiwaku, kan gitu. Berikanlah takwa kepada jiwaku. Gitu kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Guduk duit, duit lali gitu. Itu loh, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha gitu. Ya Allah berikan kepada jiwaku perangai takwa dan sucikanlah jiwaku gitu. Ya kan gitu. Demikian Nabi mengajari kita. Salah. Ya kan kita berdoa demikian. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha gitu. Yuk, doain apa lagi? Doanya diapakan antum. Allahumma sekali lagi. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati nafsi zakkaha taqwaha wa zakkiha terus anta waliyuha wa maulaha. Ya gitu kan. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta waliyuha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya gitu. Ya kita berdoa demikian. Itu kita berdoa begitu. Kita sering berdoa demikian agar hati ini jiwa ini diberi oleh Allah Ta'ala
hati yang bersih. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kita berdoa kepada Allah kan gitu. Berdoa kepada Allah, jangan sandarkan kepada kemampuan diri kita sendiri. Kita nggak bisa hanya menyandarkan perbaikan jiwa kita kepada diri kita sendiri, tapi kita mintakan bantuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu senjata kita, ya kan gitu. Kita mintakan bantuan kepada Allah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Gitu. Kita makanya ini kata-kata yang agung sekali. Kok bisa ya orang bisa sadar, ya kan? Sadar kemudian ngomong kepada jiwanya, ya nafsi, akhlisi. Kan itu kan, ini kan orang yang sadar kan, ya nafsi, akhlisi, tatakhallasi, kan itu, kan itu. Ini kan kata yang agung sekali, maka dinukil di sini kan gitu. Ini dinukil di sini kan gitu. Itu kata-kata yang masya Allah, hebat sekali ini gitu. Jam berapa ini? Kok berarti kebablasan ya? Astagfirullah. Ya. Apa nih Pak ya? Berarti sampai sini dulu ya. Ternyata kebablasan ya. Aku udah diikat sama pokoknya jam 5 harus selesai gitu. Pokoknya jam 5 selesai, nanti biar besok datangnya juga semangat, datangnya awal waktu ya. Apa juga ya ini 4:30, aku masih senang 4:30 masih panjang ini rampung. Udah 5:30 ternyata. Salah lihat katanya. Ya sementara sampai sini dulu kita cukupkan pembahasan kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.